Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih pada Bapak Ibu yang mau mengikuti atau membeli tutorial pembelajaran ilmu terapi POA atau The Power of Existence atau juga kekuatan untuk menerima. Bapak Ibu, kegiatan ini adalah kegiatan yang diadakan oleh Zukah Care atau yang sekarang berubah menjadi Rumah Berdaya Zukah. Jadi kegiatan ini salah satunya untuk mendukung dana operasional yayasan yang saat ini sedang mengembangkan nasi zokah. Jadi kami ingin berbagi dengan banyak orang, terutama di era COVID ini. Biasanya kami hanya berbagi di hari Jumat. Kali ini kami ingin berbagi setiap hari, mengingat dampak ekonomi COVID yang sudah berlangsung hampir 2 tahun ini cukup menyesalkan masyarakat ya. PHK sudah hampir mendekati 40 juta orang sesuai dengan data Kadin ya, bukan data pemerintah. Belum UMKM yang sudah berguguran satu sama lain. Dan kami ingin berbagi sambil juga mengembangkan sebuah teknik terapi untuk membantu mereka yang hari ini sedang sakit. Baik sakit COVID maupun sakit yang lain. Karena teknik ini bisa digunakan untuk banyak hal, terutama yang berhubungan dengan sakit. Sakit fisik, sakit apapun ya. Kenapa? Karena teknik ini pertama mengacu pada nilai-nilai ketauhidan kita yang kita miliki. Yang kedua, secara sains, secara neuroscience memancing atau menstimulasi hormon endorfin dan antibodi. Gitu. Dan yang ketiga, teknik ini menggunakan teknik pendekatan hadis Rasul ya, terutama di terapi sentuhan. Jadi dengan 3 kekuatan itu, kami sangat yakin dan berdasarkan juga fakta lapangan ya, gitu. Ini bisa digunakan gitu, dan mudah-mudahan teknik ini juga membuka pintu pemahaman bahwa ada banyak hal di dalam tubuh manusia yang belum diketahui. Salah satunya adalah kekuatan menyembuhkan diri. Dan ini diselidiki banyak orang. Bahkan mungkin kita dulu hanya meyakini saja bahwa ada kisah sahabat yang menyelesaikan atau membantu orang menyembuhkan sakit digigit ular dengan Al-Fatihah. Pertanyaannya, adakah sains di balik itu? Dan jawabannya ada. Karena ketika orang, penelitian dari Dr. David Hawkins, ya, ketika orang berada di level energi enlightened atau energi tercerahkan, maksudnya energi spiritual, energi bertauhid, ya. Pada saat itu orang punya kemampuan mengalirkan energi tubuhnya jauh sangat luar biasa. Akibatnya dia bisa menyelesaikan apa yang terjadi di dalam tubuh fisik. Karena tubuh ini sebenarnya di balik tubuh ada atom, ada molekul, ada atom, dan di balik hal yang terkecil ada namanya aliran listrik atau namanya elektron, proton, mungkin Bapak Ibu tahu. Nah, aliran listrik ini kan tidak terlihat, tapi ada vibrasi atau ada getaran di situ. Vibration. Nah, semakin stabil vibrasi kita, semakin kuat tubuh kita karena kemampuan mengalirkan darah, energi flow namanya, energi listrik yang mengalir di dalam diri kita itu stabil, mirip dengan listrik rumah. Karena manusia ini di dalamnya sebenarnya listrik Bapak Ibu, karena di balik organ kita ada namanya atom, ada molekul, dan ketika dibelah lagi yang ada adalah aliran listrik atau disebut dengan kuanta atau kuantum sekarang. Makanya ada istilah penelitian fisika kuantum, yaitu fisika yang tidak kelihatan tapi ada vibration di situ, ada getaran di situ. Jadi dalam ilmu Cina namanya yin dan yang atau positif dan negatif, artinya listrik ya. Nah, Bapak Ibu, teknik POA atau the power of existence ini sebenarnya banyak pengembangannya. Nah, kita di dalam
yang dikembangkan oleh Zokah ini menggunakan pendekatan Islami jelas, gitu. Dan kita meyakini bahwa ini bisa sembuh, gitu, karena Allah terlibat di dalam proses penyembuhan kita. Basis teknik ini sebenarnya teknik rehat, resonant healing touch, yang kembali tadi meyakini bahwa manusia itu di baliknya ada flow, ada energi listrik yang mengalir. Nah, ketika energinya dibenahi, maka kehidupan kita atau energi luarnya menjadi lebih stabil dan lebih kuat menghadapi apapun. Nah, ada kasus ketika Ali bin Abi Thalib tertusuk panah, ya, gitu. Kemudian Ali bin Abi Thalib minta sholat, dan ketika sholatnya panah itu dicabut, gitu. Dan ketika salam terakhir, Ali bin Abi baru pingsan karena rasa sakitnya. Tapi sebelumnya tidak sakit ketika sholat. Itulah energi tauhid, energi enlightened, energi tercerahkan menurut Dr. David Hawkins. Gitu. Nah, teknik ini ada terdiri dari 7 langkah. Dan kami sengaja sosialisasikan ini, dan harapannya ilmu tidak akan berhenti di Bapak Ibu. Jadi kami berharap Bapak Ibu men-share materi ini ke minimal 2 orang, dan nanti dari orang minta tolong share ulang ke banyak orang, dan nanti yang mendapatkan materi sebagai ganti materi boleh silahkan infak. Uang infaknya akan digunakan untuk kegiatan tadi, membagikan nasi Zokah kalau bisa setiap hari ke masyarakat du'afa. Karena mereka butuh makan bukan hanya hari Jumat, Bapak Ibu. Mereka butuh makan setiap hari. Dan kami ingin membagikan makanan ini setiap hari. Bila Bapak Ibu mau membagikan ilmu ini dan tidak berhenti di Bapak Ibu, maka dari 1 orang ke 2 orang, dari 2 orang ke 4 orang, dari 4 orang ke 8 orang, terus menuju 1 juta orang, itu artinya ada 1 juta punya life tools, punya perlengkapan hidup untuk kalau ada pada sakit pada dirinya, dia bisa lakukan proses penyembuhan. Dia saat yang sama dia akan sedekah. Sedekahnya juga kembali ada hadis bahwa bala itu tidak bisa mendahului sedekah. Jadi sedekah itu didahului, dicegah dengan bala, dengan sakit dan sebagainya. Dan dengan itu pula kita terjadi sebuah sinergi atau sinergi aktivitas yang saling menguatkan satu sama lain. Sedekah Bapak Ibu dari jual beli ini, jual beli barokah ini, akan digunakan kegiatan kemanusiaan, dan ilmunya bisa digunakan Bapak Ibu untuk menyembuhkan diri sendiri. Sebuah skema jual beli barokah yang insya Allah tidak ada ruginya. Yuk kita mulai. Siapa kami dulu sebelumnya? Kami Zokah didirikan 2015. Visi kami sebenarnya adalah membantu pemberdayaan umat melalui thinking, tapi thinking gitu. Namun setelah ada COVID dan sebagainya, kami sedikit beralih dari edukasi ke sosialisasi tentang nasi Zokah. Jadi sosialisasi membantu du'afa dan para tunanetra binaan kami yang harapannya bisa tumbuh dan mandiri dalam kondisi COVID ini. Jadi kami sangat berharap Bapak Ibu membagikan ilmu ini pada orang lain, dan dengan cara itu maka kita bisa saling bermitra satu sama lain untuk membuat perubahan atau perbaikan umat. Baik, ini sekretariat kami di Jatiwaringin, dan itu akan mudah-mudahan kami juga sedang menggalang dana untuk menjadikan sekretariat itu dapur umum du'afa. Juga nanti di lantai 3-nya akan digunakan untuk koperasi umat, di lantai 2-nya untuk pusat inkubasi bisnis tunanetra. Ya. Jadi itu adalah sebuah rumah yang insya Allah akan berkah, ya, karena di situ kita akan menjadi tempat bersatu, tempat menyatu umat untuk membuat perubahan ekonomi. Baik, sekarang kita akan mulai tekniknya. Oh iya, jangan lupa teknik ini bisa digunakan untuk perbaikan mental dan fisik, dan sangat lengkap, ya, gitu. Jadi kalau Bapak Ibu mau belajar terapi silahkan, tapi kalau menggunakan teknik ini untuk penyembuhan diri sangat disarankan. Ada 7P. Langkah pertama adalah kami akan jelaskan dulu step-stepnya, baru setelah itu kita akan melakukan proses penyembuhan diri atau self healing secara bersama, ya. Baik, langkah pertama adalah pengakuan. Jadi kita
menyentuh area yang sakit, ucapkan istighfar. Kemudian nanti ada bagian yang disentuh sambil mengucapkan pengakuan bahwa kita kembali sakit ini biasanya adalah ujian dari Allah. Satu, yang kedua juga alat membersihkan dosa. Yang ketiga juga mungkin kita ada salah gitu. Maka kita perlu melakukan pengakuan. Pengakuan artinya menerima kita salah, menerima kita sakit, sekaligus meminta ridho dari Allah untuk melepaskan dari rasa sakit. Yang kedua, selaraskan diri. Pikiran dan tubuh sering sekali chaos ya gitu. Jadi pikiran itu menghasilkan hormon di dalam diri kita. Salah satu yang mau kita kejar adalah hormon endorfin. Tapi untuk melakukan ini, kita perlu selaraskan dulu diri kita. Tidak ada kontra. Gitu. Maksudnya tidak ada lagi hal yang nggak nyaman di diri kita secara mental. Di sini kita selaraskan. Langkah berikutnya, kita akan menggunakan teknik pernapasan. Teknik pernapasan penemuan Andre Wells tentang 478. Berikutnya, kita akan menjangkar. Yang kita jangkar adalah kondisi bahagia. Berikutnya, kita akan menjangkar juga kondisi ketika kita memancing hormon endorfin. Hormon endorfin dihasilkan oleh banyak hal, salah satunya ketika kita tertawa lucu. Ada kasus Bapak Ibu, kasus Mary Goodman. Tahun 80-an, dia kecelakaan dari pesawat, jatuh pesawatnya, dan dia hanya bisa aktivitas organnya hanya bisa dari kuping ke atas. Yang bawah sudah mati, tulangnya patah, diafragmanya juga kena. Dokter tidak pernah ada satu dokter pun yang meramalkan dia bisa hidup lagi. Tapi si Morris Gorman tidak percaya itu. Dia pinjam video-video lucu, dia tertawa, dia latihan, dan alhasil 8 bulan setelah itu dia bisa keluar dari rumah sakit dengan sehat. Dan itu membuat bengong oleh satu rumah sakit gitu. Karena dia benar-benar bisa sehat. Yang tadinya divonis tidak akan bisa lama usianya gitu. Nah, kemudian setelah jangkar kita akan menggunakan teknik pemicu hormon. Salah satunya memicu rasa lucu atau ketawa di diri kita. Dengan menggelitik kaki, tangan, juga bagian area pusar kita. Setelah itu peregangan, kemudian kita lakukan permohonan kesembuhan. 7 stepnya dilakukan secara urut gitu, dan agar terjadi proses kemitraan antara hormon, antara kondisi mental, hormon, serta doa kita yang diajukan. Jadi sebuah sinergi yang luar biasa pada tubuh kita. Oke, nah sekarang saya mau jelaskan dulu langkahnya. Langkah pertama adalah nanti setelah sentuh area sikat, bacakan istighfar. Gitu. Kemudian Bapak Ibu akan lakukan teknik ini. Langkah pertama, pengakuan. Saya menyadari sakit ini mungkin berasal dari perilaku saya atau apapun itu. Saya mohon ampun ya Allah. Ucapkan istighfar 10 kali. Mohon kekuatan darimu untuk melepaskan rasa sakit ini. Kemudian setelah itu kita lepas ganti tangan. Kemudian pikirkan masa lalu di mana kita pernah sembuh. Pernah kita, misalnya kita sakit kaki ya gitu. Pernah kaki kita merasa mungkin 10 tahun yang lalu atau kapanpun itu kita bisa main bola dan sebagainya. Pikirkan lagi masa lalu itu, perhatikan kita visual, auditory, kinestetik. Perhatikan bagaimana sebenarnya dulu kita sembuh sakit di kaki, dan kita akan membawa kembali rasa itu ke hari ini. Maka ketika pikirkan secara visual, auditory, kinestetik. Apa itu visual, auditory, kinestetik? Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan apa yang kita rasakan. Kemudian berdoa, mohon ridho darimu untuk membawa kekuatan masa lalu ke dalam diri. Membawa kekuatan masa lalu ke dalam diri kita, kemudian setelah itu ucapkan alhamdulillah. Itulah langkah pertama. Langkah kedua, kita akan lakukan peluk pada diri sendiri, peluk. Kemudian ucapkan istighfar 10 kali. Setelah itu sentuh bawah bahu. Sentuhnya seperti ini sebentar. Saya akan tunjukkan bagaimana cara menyentuhnya. Ini cara menyentuhnya ya. Nanti diusap-usap. Kita diusap-usap. Oke, ini cara menyentuhnya.
You to place your arms on your shoulders like this and begin stroking the side of your arms and close your eyes and clear your mind. And I want you to imagine that we're... Jadi kita ngesep-ngesep ini bahu itu seperti itu. Kemudian kita bayangkan tempat yang nyaman. Bayangkan tempat nyaman dan sambil kita membayangkan tempat nyaman, bayangkan kita berjalan di tempat tersebut. Berjalan dalam hitungan 1 sampai 20. Jadi setiap langkah dihitung 1, 2, 3 gitu. Begitu selesai, kita kemudian akan melirik kiri dan kanan, nanti akan menjadi tanpa gelengin kepala. Jadi yang jalan hanya mata kiri dan kanan saja. Walking together on a beach, and with each footstep that you take in the sand, I want you to count out loud from 1 to 20 with me. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Now open your eyes, keep stroking Buka mata, tetap dengan sentuh. the side of your arms. Keep your head still and move your eyes to the right and then laterally to the left. Jadi geserkan mata ke kiri, dari kanan, dari kiri sampai 5 kali. Eyes to the right, eyes to the left, eyes to the right, eyes to the left, eyes to the right, eyes to the left, eyes to the right, eyes to the left. Now close your eyes and imagine that we're... Setelah itu kita akan tutup mata lagi, kemudian pikirkan tempat kenyamanan. Boleh yang sama, boleh tadi, dan bayangkan sambil kita di tempat tersebut, kita melangkah. Setiap langkah dihitung 1, 2, sampai 20, kemudian nanti kiri dan kanan lagi. Lakukan itu sampai 3 kali, kemudian ucapkan tarik nafas, ucapkan bismillah. Nanti kita akan lakukan bersama-sama ya. Baik, sekarang kita lanjut. Setelah masuk ke langkah 2, kita akan masuk ke langkah 3. Gitu. Oke, di langkah 3 kita akan bernafas. Tarik nafas 4, tapi sebelum tarik nafas, kita pikirkan satu momen kita bahagia di masa lalu. Entah apapun itu, bahagia di masa lalu. Pikirkan dulu, coba sekarang pikirkan dulu, biar nanti mudah ya. Satu kejadian yang sangat bahagia tadi kita. Bagus. Nah, cara lakukan gini, cara lakukannya adalah tarik nafas 4, 1, 2, 3, 4, kemudian tahan 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kemudian keluarkan nafas lewat mulut, sambil keluarkan pikirkan kondisi bahagia tadi. Pikirkan 8. Nanti kita akan lakukan ini hanya review dulu ya. Setelah selesai, langkah 4 kita akan menjangkar kejadian lucu di masa lalu. Jadi pikirkan kejadian lucu masa lalu, kalau kita ingat sangat lucu. Kemudian Bapak Ibu bisa gunakan sentuhan dimanapun yang unik ya, jangan sentuhan angkat jempol itu unik. Bapak Ibu bisa menyentuh jari manis atau jari tengah atau jari itu, dimana sentuhan itu setiap disentuh nanti akan terhubung dengan pengalaman. Jadi nanti akan kita install sebuah pengalaman lucu, dan ketika itu disentuh Bapak Ibu menjadi sangat lucu kalau terpikir itu. Maka pikirkan dulu pengalaman lucu, dapat, kita melangkah lagi. Setelah itu kita akan menggelitik dari mulai telapak tangan, kiri dulu, kanan dulu, kemudian sambil menggelitik lebarkan bibir, pancing untuk ketawa, gitu. Ya. Kemudian gelitik tangan, gelitik kaki, kemudian gelitik daerah pusar, gitu. Setelah gelitik selesai, gunakan kembali
tadi jangkar yang kita buat atau sentuhan istimewa, sentuhan kode pikiran yang tadi kita buat di langkah 4. Jadi nanti kita akan merasa lucu lagi. Lucu itu akan mancing energinya. Berikutnya kita relaksasi. Dalam kondisi rileks, setelah rileks kita akan sentuh area sakit kita. Bacakan istighfar 5-10 kali, kemudian minta doa, ya Allah, atas rindumu sembuhkan penyakit ini, kemudian baca doa rupiah sesuai dengan hadis yang auzubillahi wa qudubihi min syarri ma ajidu wal kafir. Jadi bismillah 3 kali atau bilang 7 kali, boleh 3 atau 7 kali, kemudian bacakan itu. Setelah itu kita puji Allah. Ya Allah yang maha besar, Engkaulah zat yang bisa menemukan alasan. Mohon ya Allah ridhamu untuk sembuhkan kaki saya, misalnya gitu ya. Karena dengan kaki ini saya akan melakukan kebaikan, karena dengan kaki ini saya melakukan sholat subuh setiap hari, apapun itu, ucapkan itu, alasan itu. Lakukan ini sampai Anda merasa puas, minimal 7 kali ya. Setelah itu ya, boleh lebih, tapi minimal 7 kali. Puji nama Allah, terus alasan mengapa hari sembuh. Dan setelah itu ucapkan alhamdulillah. Selesailah itu sesi kita, sesi terapi kita. Dan udah itu cek skalanya antara 0 sampai 10. Kalau tadi 10, 0 itu 0 sangat 0 itu nggak sakit, 10 sangat sakit, kira-kira ada di mana skala itu. Oke, baik. Kita sekarang akan lakukan langkahnya ya, dari langkah 1 sampai berikut. Oke, saya ingin sebelum mulai kita tarik nafas, kemudian bacakan doa apapun gitu. Kalau Bapak Ibu hafal doa hadis boleh gitu ya. Yang intinya ya Allah, hari ini saya akan melakukan sesi terapi. Mohon bantuan, mohon ridho, mohon kekuatan darimu untuk melepaskan dari semua rasa sakit. Oke, bagus. Begitu selesai, pegang area sakit. Satu-satu dulu ya, fokus gitu. Misalnya sakit di dada, pegang di dada. Misalnya sakit di kaki, pegang di kaki gitu. Cari area yang terhubungi gitu. Kalau batuk berarti di dada gitu ya. Pegang, kemudian ucapkan istighfar. Minimal 30 kali. 30 kali itu tidak ada ukuran, cuma minimal 30 kali. Itu seruas buku jari kita ya. Satu, dua kan satu buku, satu ruangan ada 5 kali 3 kan 15, kali 2, 30. Ucapkan itu astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Oke, selesai. Kemudian kita lakukan ini. Langkah pertama, ya Allah, saya menyadari. Katakan ini sampai 7 kali nggak apa-apa. Ya Allah, saya menyadari bahwa sakit kaki ini mungkin berasal dari saya yang kurang amanah menjaga kaki saya. Ya Allah, saya menyadari mungkin sakit kaki ini mungkin berasal dari saya yang mungkin sholatnya masih belum apapun itulah. Apapun yang Anda pikirkan, lakukan itu. Usahakan 7 kali ya. Dan ya Allah, saya mohon ampun. Astagfirullah 10 kali. Mohon kekuatan dari Allah untuk melepaskan dari sakit ini. Selesai, kemudian pegang, ganti tangan. Gitu. Kalau tadi kanan di depan, sekarang tangan kiri di depan ya. Tangan kanan menopang. Gitu. Kemudian pikirkan masa lalu kita ketika kita sangat sakit. Ketika kita sangat sembuh. Saya kaki kita pernah melangkah sembuh, pikirkan itu. Besarkan gambarnya bila ada sebuah gambar ya, visual, secara visual, besarkan gambarnya. Kalau bergerak, buat bergerak. Gitu. Kalau ada suara, dengar suaranya. Kalau ada perasaan kuat ini perasaannya. Nah, kemudian baru berdoa, ya Allah, saya mohon ridhamu untuk membawa kekuatan masa lalu saya yang sembuh, kekuatan masa lalu yang saya bisa berlari, kekuatan masa lalu kaki saya yang bisa melakukan banyak hal di kaki saya ke dalam diri saya kembali. Lakukan itu 3-7 kali doa itu. Setelah itu ucapkan alhamdulillah. Langkah pertama selesai. Kemudian kita masuk ke langkah kedua. Peluk diri kita. Kita bisa lakukan sekarang. Ucapkan istighfar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim.
Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Oke. Setelah itu pegang, sentuh bahu kayak sentuh atau gosok-gosok kayak tadi ya. Sambil pejamkan mata. Terus gosok, terus sekarang pikirkan tempat kenyamanan. Bisa pantai, bisa gunung. Dan bayangkan kita berada di sana. Kita berjalan dalam 20 hitungan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Boleh buka mata, kepala tetap di situ, hanya mata yang bergerak. Gerakan mata ke kanan, gerakan mata ke kiri, 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 gerakan mata ke kanan, gerakan mata ke kiri. Bagus. Kemudian tutup mata, kembali. Bayangkan kita berada di tempat nyaman, boleh tempat nyaman yang lain, sambil kita tetap mengusap atau menggosok daerah bahu. Pikirkan kembali tempat kenyamanan. Dapat, mau yang sama mau berbeda boleh. Kemudian kita berjalan dan tiap langkah kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Boleh buka mata. Dari ke kanan, dari ke kiri, 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 dari ke kanan, dari ke kiri. Pejamkan mata lagi, usap kembali bahu. Kemudian pikirkan kembali tentang kita berjalan tempat yang nyaman. Dan setiap hitungan adalah hitungan, setiap langkah akan dihitung. Kita akan menghitung 1 sampai 20. 1, 2, tetap dengan pejamkan matanya. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Buka mata, lirik mata ke kanan, lirik mata ke kiri, 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 lirik mata ke kanan, lirik mata ke kiri. Tarik nafas dalam, keluarin. Kalau kita tarik nafas dalam, keluarin. Tarik nafas dalam, keluarin lewat mulut, dan ucapkan alhamdulillah. Akhirnya. Langkah 2 selesai, kita akan masuk ke langkah 3. Sebelum masuk ke langkah 3, kita pikirkan dulu perasaan bahagia. Satu perasaan bahagia di masa lalu. Bagus, besarkan gambarnya bila ada sebuah gambar. Gerakan gambarnya bila gambarnya bergerak. Bila ada suara, kuatkan suaranya. Bila ada perasaan bahagia, kuatkan perasaan itu menjadi 100 kali lebih kuat. 200, 300, 400, 500, 1000 kali lebih kuat. Bagus sekali. Yuk kita lakukan nafas sekarang. Kita akan lakukan nafas sama-sama 4 kali. Tarik nafas 4, tahan nafas 7, keluarin 8. Oke.
Dan saat keluar nafas, pikirkan tentang kejadian masa bahagia tadi. Clear? Ayo kita lakukan. Tarik nafas, 2, 3, 4 tahan, 2, 3, 4, 5, 6, 7, keluarkan sambil pikirkan bahagia, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bagus, tarik nafas, 2, 3, 4, tahan, 2, 3, 4, 5, 6, 7, keluarin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, tarik nafas, 2, 3, 4. Tahan nafas, 2, 3, 4, 5, 6. Keluarin nafas, 2. Sambil pikirkan tentang rasa bahagia ya, 4, 5, 6, 7, 8. Tarik nafas, 2, 3, 4. Tahan nafas, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Keluarin nafas, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bagus, sekarang bernafas biasa. Dan rasakan rasa bahagia Anda berada di dalam diri Anda sekarang. Bagus sekali, bagus sekali. Kita masuk ke langkah 4. Langkah 4 sederhana, pikirkan rasa lucu. Rasa lucu, kondisi pengalaman yang kalau diingat itu sangat lucu. Kembali ke pengalaman tersebut, ingat tanggalnya, ingat harinya, yang kapanpun itu, perhatikan wajah Anda yang sangat tersenyum geli. Bagus sekali. Bagus sekali. Besarkan gambarnya. Kuatkan perasaan Anda. Apapun yang suara-suara terdengar, kembali kencangkan bila itu membuat Anda nyaman dan makin bagus. Sambil kita membayangkan itu semua, gunakan tombol atau sentuhan jari dimanapun Bapak Ibu suka. Gitu. Sentuhan jari ini menjadi saklar lucu bagi diri kita, menjadi kode bagi pikiran kita, sehingga kapanpun dimanapun Bapak Ibu sentuh tombol ini dengan cara yang sama, maka perasaan lucu itu hadir kembali bersama kita. Sekali lagi, sampai kapanpun dimanapun, bila Bapak Ibu sentuh area jari yang Bapak sentuh hari ini dengan cara yang sama, maka seluruh perasaan lucu itu sentuh kembali bersama kita. Tubuh dan pikiran mengerti. Tarik nafas, keluarkan nafas, boleh kembali ke tangannya, tidak usah disitu lagi. Bagus sekali. Mulai hari ini Bapak Ibu bila ingin punya perasaan lucu tinggal sentuh aja. Dan semakin sering disentuh, semakin kuat hubungannya dengan emosi yang mau kita bawa, emosi lucu. Bagus sekali. Nah, sekarang kita akan gunakan langkah 5. Langkah 5, kita mulai gelitik jari sambil lebarkan bibir, senyum gitu. Kita mulai gelitikin lapak. Kalaupun tidak merasa geli, tidak apa-apa. Pancing saja dengan senyum. Gitu. Oke. Pindah ke tangan satu lainnya. Bagus. Sekarang kaki kiri Anda, telapaknya digelitiki. Bagus sekali, bagus sekali. Makin kencang nggak apa-apa. Pindah kaki. Bagus, pindah pusat. Nah, sekarang pancing lagi. Sentuh lagi jari Anda dan rasakan perasaan lucu kembali berada di dalam diri Anda. Bagus sekali. Bagus sekali. Sekarang tinggal tarik nafas panjang, keluarin, cari tempat yang nyaman, duduk atau tiduran dengan nyaman. Fokuskan pada nafas Anda, tarik nafas, keluarin. Tarik nafas, keluarin. Tarik nafas, keluarin. Fokuskan pada nafas yang keluar dan ketika nafas keluar, bayangkan itu mendorong semua pikiran-pikiran pusing Anda, stres Anda semua jadi keluar.
Tarik nafas, keluarin. Tarik nafas, keluarin. Pejamkan mata Anda, fokus pada Anda, pada nafas. Sadari keberadaan Anda, sadari punggung yang menempel, kaki kita, sadari suara-suara sekitar kita bila ada. Dan rasakan perasaan kita hari itu. Buat diri kita nyaman, rasakan rasa rileks bergerak dari telapak kaki, melewati betis, melewati paha, berputar-putar sekitar punggung, merilekskan dada, naik ke tulang belakang, melonggarkan kelopak mata kita, otot kelopak mata kita, melonggarkan area dahi, dan sekarang rasanya bergerak di setiap sel diri kita, di setiap sendi tubuh kita. Bagus sekali. Dan dalam kondisi ini, Bapak Ibu secara perlahan sentuh area sakit dengan bacakan istighfar 5 sampai 10 kali. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. 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 Kemudian katakan, ya Allah, ya Rabb, penguasa jagat itu. Atas izinmu, ridhokan, sembuhkan penyakit ini, lepaskanlah penyakit ini. Kemudian baru kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. 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 A'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa ukhatiru. Boleh diulangi. A'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa ukhatiru. A'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa ukhatiru. Ya Allah ya Rabb, penguasa jagat ini, hanya dengan namamu saya sembuhkan diri saya, dan hanya Engkau yang pantas disembah. Ya Allah, atas ridhamu, sembuhkan dan lepaskanlah rasa sakit di perut saya ini, perut sebelah kanan saya ini. Karena dengan perut ini, ya Allah, ketika saya sehat, saya bisa kembali sholat subuh berjamaah, saya bisa kembali beraktivitas untuk memakmurkan diri, memakmurkan umat, karena dari dana yang saya dapatkan, saya gunakan sebagian untuk menyantuni anak yatim dan duafa. Misalnya seperti itu ya. Semoga Engkau kabulkan doa saya, dan mohon maaf bila selama ini saya belum bisa beribadah sepenuh hati. Mohon bantuan darimu untuk meningkatkan ibadah saya juga. Boleh tutup dengan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oh ya, sambil tentang itu jangan lupa ucapan berulang-ulang ya, istighfar. Jadi kalau ada waktu juga ucapan ulang-ulang istighfar. Nah, itulah 7 langkah kita. Semoga Bapak Ibu bisa jalankan ini. Lakukan ini pada bila ada anak Bapak Ibu, lakukan itu, sentuh sendiri, Bapak Ibu dikte ya. Bapak Ibu bisa lakukan ini. Belajar ulang materi ini agar bisa bermanfaat dan banyak membantu diri. Juga sebarkan pada orang agar orang mau berbagi, dan ini jadikan alat ini sekaligus alat sedekah juga untuk meraih pahala ya. Dan Bapak Ibu, apa yang kita lakukan hari ini adalah sebuah perniagaan yang tidak pernah rugi, insya Allah ya. Kita ada jual beli barokah, jadi Bapak Ibu mendapatkan manfaat, kami mendapatkan infak, dan infak dari mendapatkan untuk kegiatan kemanusiaan. Nah, di bawah ada juga salah satu opsi kalau Bapak Ibu mau transfer ke Bank Syariah Mandiri, dan itu konfirmasinya ke sana. Jadi mohon bantuan sekali lagi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau sedekahkan info berantai ini, jadi info ini berikan pada 2 orang, dari 2 orang nanti ke 4 orang, mudah-mudahan sampai 1 juta orang, dan mereka minta infak walaupun cuma 10.000 Bapak Ibu. Jadi dia jumlah yang banyak, maka kita akan sangat bisa menolong orang, mengeluarkan orang-orang duafa ini dari kesulitan ekonomi,
yang membuat mereka menghimpit, termasuk juga kami membantu mereka bukan hanya duafa, ya mungkin duafa juga, karena mereka yang sebenarnya mampu dulunya gitu, tapi karena COVID ini dia harus kehilangan bisnisnya, dan itu menjadi objek dakwah kita, menjadi objek suplai makanan kita, menjadi objek agar kita bisa membantu mereka. Bahkan ada salah satu donatur zokah juga yang mengalami masalah di ekonominya dan harus kehilangan banyak hal gitu. Dan itu menurut kami perlu dibantu karena mereka jatuh kasihan orang yang tadinya menyumbang sekarang disumbang orang, dan itu secara mental menjatuhkan. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu menjadi orang yang mau mengalir. Jadi ilmu ini mengalir, diberikan pada orang, tidak berhenti di Bapak Ibu. Alirkan ini ilmu sampai ke banyak orang, mudah-mudahan ada 1 juta orang bahkan lebih terjaring. Bagi kami, kalau ada 1 juta orang, Bapak Ibu cuma infak 10.000, maka ada 10 miliar kami akan gunakan untuk membantu orang, membuat dapur umum, dan banyak hal yang bisa kita lakukan. So, bantu kami Bapak Ibu, dan kita saling bantu. Mudah-mudahan Bapak Ibu sehat, Allah berikan keberkahan hidup, dan Allah berikan kesempatan untuk bisa berkontribusi lebih banyak agar menjadi bahan, agar menjadi media untuk membangun rumah di surga. Sekian dari kami, mohon maaf tidak ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.